Baiklah, langsung saja untuk memulai kegiatan pada hari ini. Marilah kita ucapkan basmalah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Pada Ibu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini akhirnya kita dapat melaksanakan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, yaitu komunitas belajar. Pokoknya lupa kita haturkan dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang mohon hormati Ibu Pengawas, yang mohon hormati Ibu Ketua Komite, yang mohon hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf SD Negeri Ramdan Malikum 5. Terima kasih juga mengucapkan kepada Ibu Rahimah yang hari ini akan memaparkan aksi nyata modul 4.1 tentang budaya positif. 1.4 tentang budaya positif. Semoga Bapak dan Ibu dan ulun juga di sini dapat belajar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Rahimah, yang kemudian kita akan mengekor Ibu Rahimah, karena ini diperuntukkan yang pertama dulu untuk calon guru penggerak. Guru-guru yang lain pasti juga nanti akan mengikuti untuk mempelajari apa itu tentang budaya positif, sehingga dapat kita terapkan di kelas dan kita juga bisa membuat aksi nyata selanjutnya di PMN. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan kedua kepada Ibu Senang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5, yang hormati Ibu Ketua Komite Sekolah, yang membanggakan semua guru, pendidik, tenaga pendidik, dan khususnya Ibu Rahimah PGP kita yang akan berprestasi pada hari ini. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih menjadi sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Salam dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta setia beliau yang Bapak Ibu yang ulun hormati, yang pertama ulun merasa senang dan bangga hari ini bisa menghadiri kegiatan dari alur calon guru penggerak yang hari ini akan melaksanakan diseminasi tentang penerapan budaya positif. Nah, dalam kegiatan ini harapannya nanti guru-guru lainnya bisa mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Rahimah selaku calon guru penggerak, yang mana beliau sudah menerima pendidikan dan pelatihan bagaimana membangun budaya positif. Harapannya setelah kita mendengarkan, maka kita juga bisa menerapkan apa yang sudah dilaksanakan oleh CGP, sehingga bisa kita terapkan pada anak didik kita. Kalau guru berarti tujuannya ke peserta didik. Nah, jadi ketika budaya positif ini nanti disampaikan, kita sebagai guru bisa menambah wawasan dan nanti mungkin juga bisa nambah keterampilan bagaimana menghadapi siswa dengan beberapa trik dari
yang disampaikan oleh CGP. Nah, dalam budaya positif ini juga nanti harapannya bagaimana kita memanajemen pembelajaran yang mana kita tahu saat ini kita adalah melaksanakan pada dalam kurikulum merdeka pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin nanti akan disinggung juga pembelajaran paradigma baru seperti apa. Kemudian juga bagaimana nanti kita teknik kita menerapkan kepada anak didik kita dengan baik, dengan santun, sehingga yang ujar di Hajar Dewantara menghamba pada murid itu benar-benar dapat kita praktikkan. Dengan kata lain, pembelajaran yang berpusat pada didik itu kayak apa? Nah, mungkin hal ini kita bisa dapat pencerahan dari CGP kita. Dan setelah ini kami hanya mendoakan mudah-mudahan nanti CGP kita lulus menjadi guru penggerak dan membawa nama harum untuk SDN Rangga Malimpung 5. Sukses terus Ibu Rahimah. Kira-kira ini saja yang bisa Ulun sampaikan. Ulun selaku pengawas support setinggi-tingginya pada CGP kita, dan terima kasih juga pada ibu kepala sekolah yang sudah mendukung, membimbing untuk setiap kegiatan CGP di SDN Rangga Malimpung 5 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di pemakaran materi ada Ibu Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ulun akan mencoba berbagi praktik baik, yaitu penerapan budaya positif. Sebelum itu Ulun akan memperkenalkan diri Ulun. Nama Ulun Harimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Rangga Malimpung 5, Kabupaten Kapin. Sebelum ini ada filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi mereka akan bisa berterjun ke dalam masyarakat sebagai manusia ataupun masyarakat. Pada hari ini dari 6 topik, Ulun memilih 3 topik ini sebagai yang Ulun presentasikan. Yang pertama adalah keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga distribusi. Kenapa jadi Ulun memilih 3 topik ini? Karena 3 topik ini berhubungan sekali dengan pembelajaran kita sehari-hari. Keyakinan kelas bisa kita gunakan kegiatan pembelajaran, 5 posisi kontrol posisi kita sebagai guru, sedangkan segitiga restitusi adalah cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada pada anak didik kita. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Kenapa jadi Ulun memilih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Misalnya kita berkendaraan sepeda motor, dengan kita memakai helm kita yakin
bahwa keselamatan kita akan terjaga. Dan kita yakin bahwa polisi tidak akan menilang kita karena kita lengkap pakai helm dengan membawa alat surat. Jadi sama seperti anak-anak, kalau tidak yakin mereka tidak akan melaksanakan itu. Dan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai keselamatan dan kesehatannya, dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersirat. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang di dalam, yaitu ada motivasi intrinsiknya. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan. Sama seperti murid kita, dengan dia meyakini, dia akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena keyakinan kelas itu mengaruhi hasil akademik siswa, tetapi juga akan membentuk karakter mereka sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Ini langkah-langkah keyakinan kelas yang ulun laksanakan kemarin, yaitu membuka keyakinan kelas melibatkan semua siswa. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi anak itu bisa melaksanakannya. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Jangan ada kata-kata jangan, tidak boleh seperti itu. Kata-katanya harus positif, jangan negatif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Ini kata-kata pemantiknya, misalnya kita membuka diskusi dengan anak-anak, kita sodorkan seharusnya tidak boleh memotong, tidak boleh memotong pembicaraan dulu, seperti yang besar gitu. Belajar tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah, dan tidak mengejek, lemah, dan peduli kepada teman atau saling menyayangi bisa. Nah, ini waktu ulun demonstrasi kemarin. Jadi ulun jelaskan dulu, hari ini kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Setelah itu nanti ibu akan membagikan kertas kepada anak-anak, atau bisa juga langsung menulis ke papan tulis. Kalau pakai kertas berarti di kertas itu nanti ditulis kesepakatan apa dari akhir tiap anak, baru nanti ditempelkan pada papan. Nah, ini langkah yang selanjutnya, mereka setelah menulis, mereka maju ke depan menempelkan hasil kesepakatan kelas. Setelah itu, setelah mereka menempel, kegiatan selanjutnya ya ini saya membacakan kesepakatan dari anak-anak. Jika ada yang sama, diambil satu. Misalnya kemarin saling menyayangi. Jadi saya bacakan dari kertas yang berwarna tadi yang usulan anak-anak, kita harus saling menyayangi. Bagaimana anak-anak? Apakah sepakat? Terus anak-anak jawab, sepakat Bu. Ya, disepakati kesepakatan kelas kita harus saling mengejek, saling menyayangi. Terus ada kesepakatan selanjutnya, tidak boleh membuli Bu. Ada yang tidak boleh menyambati, ya juga. Ada yang tidak boleh mengejek. Nah, itu sama. Jadi ulun sodorkan kepada anak, bagaimana anak-anak? Setujukah kesepakatan kelas kita selanjutnya? Tidak boleh membuli teman. Setuju Bu semuanya. Nah, misalnya ada teman yang membuli, ulun lempar lagi sama anak-anak, apa konsekuensi
Jadi semuanya anak, kita hanya fasilitator. Jadi di situ anak-anak membuli menyapu. Misalnya 2 kali membuli lebih berat sedikit bu, kata anak-anak membersihin sampah. Misalnya sakit 3 kali ya membersih WC bu, menyapu bu. Nah jadi hukumannya itu atau konsekuensinya itu dari anak juga. Setelah itu lempar lagi sama anak-anak. Bagaimana anak-anak? Konsekuensinya kalau dia membuli teman, kata anak-anak yang lain, setuju bu. Oh ya, jadi setelah itu saya sepakati dengan anak-anak, berarti kita sepakat kalau membuli teman ini konsekuensinya. Setuju bu. Nah, seperti itu. Setelah itu ditempel di papan, ditempel nanti di dinding dan foto bersama. Itu tentang keyakinan kelas. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gerson dengan pendekatan restitusi. Nah ini ulun sebelum mengikuti CGP, posisi ulun pada hukum dan membuat merasa bersalah. Setelah mengikuti CGP, ulun berusaha sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, biasanya kalau hukum itu ada kata-kata pematinya, patuhi aturan saya, awas dengan mata yang melotot biasanya kita ya kan loh. Aku merasa bersalah, ibu sangat kecewa sehingga anak itu bu psikisnya jadi kasihan dong sama dengan hukum. Jadi setelah belajar ini saya berusaha menjadi teman, pemantau dan manajer. Nah, untuk lebih jelasnya ada video tentang 5 posisi kontrol. Posisi pertama, penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pertama tadi adalah penghukum, posisi penghukum. Dulu ulun menerapkan itu dengan mata melotot, membuat psikis anak down. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, posisi kedua, orang tua merasa bersalah walaupun dengan nada yang lembut kita, tapi tetap mengganggu psikis anak menjadi down juga. Yang ketiga adalah sebagai Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. seperti yang ketiga posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, selanjutnya posisi pemantau dan atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari 5 posisi kotor tadi, penghukum dan membuat merasa bersalah, kita akan berusaha untuk meninggalkannya dan kita akan mulai menuju menjadi teman, pemantau, bahkan menjadi manajer. Jadi pada manajer ini kita akan menanya kepada anak kembali tentang keyakinan sekolah kita, jam berapa masuk seperti video tadi, apakah kamu meyakininya. Nah, jadi diharapkan semua guru bisa menjadi teman, pemantau, bahkan menjadi manajer sehingga psikis anak tidak terganggu. Nah, ini ada kata-kata pemantiknya. Menghargai anak, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, membuat anak kecewa sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid, sedangkan pemantau menghitung dan mengukur tentang peraturan, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, bagaimana dia mengatasi masalah itu, menguatkan melalui pribadinya, dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, dan bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan itu. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya kita sudah menerapkan, cuma posisinya ada yang langsung kita memvalidasi, ada yang langsung menanyakan keyakinan, atau tidak berurutan. Sebenarnya kita sudah melaksanakannya, cuma belum berurutan. Menstabilkan identitas, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini ada kata-kata romantiknya. Untuk menstabilkan identitas, yang tujuannya adalah membuat anak tidak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, bapak ibu dulu juga pernah gitu. Jadi anak itu tidak langsung down atau takut terhadap kita. Bisa bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah sehingga biar bisa mengatasi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kata-kata romantik dari guru, misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya anak berkelahi, pukul-pukulan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukulnya? Nah gitu Bu lah.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata pemantik dari gurunya, misalnya setelah kita stabilkan, terus validasi, kita tanya, apakah nilai yang kita percayai di kelas? Ada tadi di kesepakatan kelas kita misalnya tidak boleh berkelahi. Nah itu apa nilainya? Seharusnya kita apa? Harus saling sayang menyayangi, saling hormat. Nah gitu. Dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tegak rasa, tolong menolong. Nah itu adalah kata-kata pemantiknya. Untuk lebih jelasnya ada video yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Tercetak program Restitusi dikenal berlandas segitiga restitusi atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi kegiatan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini akan ditunjukkan bagaimana. ini adalah contohnya. Ada anak bermasalah, dia terlihat kesal. Sudah lama gak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Nah, ini kata-kata pemantiknya. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung marahin Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya udah gini lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah bener padahal. Saya pasti darah gini lah. Nah, pada validasi ini sudah terjadi perubahan pada muka anak, tidak lagi marah. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Ini menanyakan Tindakan kamu itu keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi setelah bisa memvalidasi, kestabilan, validasi dan menanyakan keyakinan, anak itu lebih enak. Jadi kita tidak, biasanya kita langsung kenapa dia mulai. Sebetulnya kita selalu menstabilkan dulu emosi anak kita, baru kita memvalidasi dan menghubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri anak. Posisi kontrol guru sebagai pemantau, pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau yang bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Sedangkan sedia semesti adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menciptakan karakter sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Sampai sini, salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Atau saran? Bu Nisa? Rizky? Oh iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya gimana? Namun Bapak Aulia, ini yang 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Ini untuk yang nomor 3, teman. Itu bagaimana caranya kita bisa menjadi teman dengan murid? Menerapkannya apa caranya? Mohon penjelasan atau arahan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Posisi kontrol kita sebagai ada 5, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang ditanyakan bagaimana kita mengaplikasikannya posisi kontrol itu sebagai teman. Di sini kita membantu anak mengatasi masalah, tapi kita juga harus ada batasan antara jangan seperti teman sebaya, teman yang ada batasnya sehingga anak tidak terlalu merasa dekat. Tapi maksudnya di sini kita sebagai teman ada batasannya. Jangan yang seperti teman anak-anak. Misalnya kita ada masalah, anak, ayo bantulah demi ibu, nanti ibu akan membantu. Kata-katanya itu kata-kata pemantiknya menggunakan yang seperti teman, kata-katanya tidak terlalu tegas. Nah, seperti kita berteman, jadi ada walaupun sebagai teman tapi harus ada batasannya. Nanti kalau kita terlalu dekat dengan murid, nanti anak ini terlalu juga melonjak. Jadi tanda kutipnya teman tapi ada tanda kutipnya. Nah, ini misalnya anak-anak membuat kesalahan, maka kita akan membuat
membantu anak menyelesaikan, misalnya ayolah demi ibu, kenapa biar melakukan ini. Nah itu kan kata-katanya tuh tidak terlalu tegas, seolah-olah kita tuh sebagai teman tidak mendikte anak gitu. Jadi anak itu merasa bahwa Ulun ini melakukan kesalahan, tapi ibunya tidak terlalu menyudutkan Ulun. Jadi anak itu tidak terlalu takut terhadap kita, walaupun temannya itu ada tanda kutip. Ya kiranya itu aja dari Ulun. Ada? Ya. Selanjutnya untuk dari ibu kebahagiaan. Ayo, ada ibu semua. Silakan pengantin dari ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa kita pada hari ini sudah kita dengarkan dari paparan dari Ibu Rahimah tentang budaya positif yang bisa diterapkan, yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masa depan kita. Dari paparan tadi yang menarik adalah 5 positif kontrol tadi ya. Jadi ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer, semuanya dengan gaya masing-masing. Nah, namun di sini tadi katakan teman di sini. Nah, jadi betul sudah sampaikan oleh Ibrahim tadi, teman ini bukan berarti seperti teman betulan sehari-hari, tetapi teman ini dalam tanda kutip tadi artinya anak merasa dekat dengan kita. Dia kalau sudah dekat berarti dia bisa menyampaikan hal-hal secara terbuka, sehingga tidak ada yang tutup-tutupinya. Nah, namun secara ini ya, secara sopan santun, secara tetap menganggap sebagai guru pada kita. Nah, jadi secara teman ini kita hanya pendekatan saja supaya anak merasa nyaman ketika mengungkapkan perasaan kepada kita, ketika kita menghadapi anak dengan ramah, dengan nyaman dihadapi oleh siswa kita, sehingga dia tidak merasa takut kepada kita. Mungkin itu terkait dengan teman tadi. Kemudian di sini setelah paparan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa juga menerapkan bagaimana menghadapi anak didik di kelas masing-masing. Yang biasanya tadi kita dengan gaya kita masing-masing. Nah, setelah mendengar hari ini berarti ada program disiplin positif yang bersifat pada murid yang bisa kita kembangkan di kelas kita masing-masing, sehingga harapannya akan menambah keaktifan siswa kita, membuat anak didik kita lebih senang dalam belajar, dan ketika diberi teguran dia tidak merasa beban seperti itu, tidak merasa beban, namun dia tetap di sini ada posisi kontrolnya, tetap terkontrol oleh kita walaupun dengan beberapa cara di sini. Kemudian juga tadi juga disebutkan tentang ini ya, tentang segitiga tadi, segitiga restitusi. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi masalah pada anak. Nah, mungkin di sini banyak juga ya video-video punya tentang segitiga restitusi ini. Jadi di sini bagaimana seorang guru dapat menanyakan keyakinan anak, kemudian menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini sangat baik kita kembangkan di kelas kita, menambah wawasan kita bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan apabila anak kita ada masalah. Nah, dalam komunitas belajar ini sangat tepat. Seandainya ada dari Bapak Ibu ada memiliki masalah belajar dengan anak didiknya, juga terkait apakah anak-anaknya ada memiliki masalah yang bisa menghambat terhadap hasil belajar selanjutnya. Nah, ini bisa kita selesaikan ini dengan beberapa teknik yang sudah disampaikan oleh CGP kita.
anak di kelas kita itu akan berjalan mulus, tidak ada hal-hal yang mengganggu, yang sifatnya dia akan mengganggu atau menurunkan semangat anak untuk belajar. Itu aja dari Ulun, dan di sini Ulun kembali mengucapkan selamat kepada CGP yang telah menyampaikan diseminasi dengan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, aplaus untuk Ibu Rahimah. Ya, luar biasa. Itu yang bisa Ulun tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ulun menambahkan tadi kepada Bapak Ibu, ketika pembelajaran di kelas, ketika menyepakati keyakinan kelas, Ulun mohon mengenai ANBK kemarin dimasukkan, misalnya larangan merokok, nafja, habis itu kebinekaan, karakter, kan itu soal-soal di asesmen nasional keluar. Jadi keyakinan kelasnya masukkan itu aja tambahan dari Ulun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatan dan kembali dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan seluruh rekan sejawat. Langsung saja untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu sehat ya. Ada yang ingat hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat ibu melakukan kegiatan apa? Iya, kegiatan rutin ibu setiap hari Jumat kita periksa kuku. Nah, coba dilihat kuku masing-masing. Apakah kemarin hari Kamis ya? Apakah kemarin sudah memotong? Atau belum? Coba dilihat dulu sebelum ibu melihat satu-satu. Apakah kukunya masih panjang? Apakah kukunya tidak panjang atau sudah dipotong? Nah, sebelum ibu lihat anak ibu satu-satu, kenapa kita harus memotong kuku? Ayo. Supaya tidak ada kuman. Apa lagi? Supaya tidak ada bakteri. Apa lagi? Supaya tidak ada cacing. Ayo, yang perempuan. Supaya tidak ada. Ayo. Nah, supaya tidak ada kuman. Jadi di dalam kuku yang panjang tadi ada yang kita sebutkan tadi ya. Nah, supaya kita terhindar dari apa tadi? Bakteri, cacing, kotoran. Supaya kita terhindar dari 4 hal ini, apa yang harus kalian lakukan? Memotong kuku. Memotong kuku. Bisa setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat. Dilakukan itu rutin ya. Rutin setiap minggu. Kalau minggu ini kalian gak potong, nanti minggu akan datang pasti kukunya akan panjang. Ya. Nah, nanti kalau panjang di dalamnya tadi ada apa aja? Ada bakteri, ada kuman, cacing, kotoran, ya. Nah, sekarang ibu lihat ya. Kalian tangannya taruh di atas meja masing-masing. Ibu lihat satu-satu ya. Oh, ya opal ternyata.
masing-masing? Kukunya yang panjang itu putih atau warna? Coba lihat kuku kalian masing-masing. Yang panjang itu ada warnanya atau putih? Wah, paling hitam. Ada lagi yang hitam nggak? Nabila jadi Ibu Nazma juga malu dia. Ya, yang laki-lakinya warna putih tapi panjang juga. Yang perempuannya panjang dan hitam di dalamnya. Ya, ambil di laci Ibu ada rasanya? Potongan kukunya ya. Nah, ada. Nah, udah nak. Nah, ini potong kukunya. Bergantian ya, kita potong ya. Oh, dari Evelyn perempuan, ya potong dulu. Sini aja. Ya, dipotong. Bisa? Dari yang ini dulu Kak, kalau itu susah. Ya. Ya, udah, yuk. Ya, bergantian, Evelyn sudah. Bisa? Wah, Randy bisa nih. Potong kukunya. Bisa, Ren? Hati-hati. Kalau susah berdiri kita jongkok. Ya, kita jongkok, bikin lingkaran. Ya. Bisa? Bisa, Ren? Ya, Nazma. Teruskan. Kalau sudah, kasihkan sama temennya. Ya, Sophie putih tapi panjang ya. Nanti ingatkan ya setiap hari Kamis atau hari Jumat. Ya. Dipotong. Bisa nggak? Potong kukunya. Bisa? Oh iya. Bisa nggak? Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kenapa anak Ibu? Udah jam berapa ini? Jam 8.30. Telat berapa menit ya? 30 menit. Kenapa dia jadi terlambat? Membantu Ibu jualan. Di mana? Oh, di pasar. Oh ya, karena membantu orang tua sehingga dia terlambat ke sekolah, bangunnya ya terlambat ya. Oh, ya boleh ya, boleh kita membantu orang tua. Tapi yang harus ingat, kalian kan seorang pelajar. Tugasnya ngapain? Belajar. Dia harus menghabiskan waktu untuk belajar ya. Boleh kita membantu orang tua. Kalian harus ingat waktu belajar dan waktu berangkat sekolah ya, jangan sampai terlambat. Nah, sampai dasinya miring. Ini lari-lari ya, pasang dasinya ya. Ibu lihat bajunya ada yang kurang ini. Apa yang kurang ya? Oh, lambang lokasi sekolah kita ya. Kenapa jadi sampai nggak ada? Oh, lupa. Nanti seharusnya dia ngapain nih? Atau di sekolah kita. Oh, dipasang ya, nanti beli di patin. Ya, nanti dipasang ya. Jadi hari ini dia terlambat. Kedepannya bagaimana? Oh, tidak terlambat lagi. Ya, ingatkan tugasnya ngapain? Belajar. Ingat waktu ya. Boleh membantu orang tua, tetapi harus ingat